Halo teman-teman sekalian, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahid Irhamna dengan NIM 2010131110005. Kemudian Muhammad Riza Nugroho dengan NIM 2010131210005. Selanjutnya Zulpian Yafi Rizani dengan NIM 2010131210012. Dan yang terakhir Nabila Najmi dengan NIM 2010131220008. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran secara umum. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu pengertian teori belajar dan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Latar belakang munculnya teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar bersumber dari aliran-aliran psikologi. Para pakar psikologi saling berbeda pendapat mengenai teori belajar, termasuk cara atau bagaimana aktivitas belajar itu berlangsung. Prinsip belajar ialah hal-hal penting yang harus dilakukan guru agar terjadi proses belajar siswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan pembelajaran umum yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Hasil belajar berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran dan juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya kita membahas tipe kegiatan belajar. Pada pembahasan ini, terdapat 4 gaya belajar, yaitu yang pertama ialah visual yang artinya melihat, yang kedua auditory yang artinya mendengar, ketiga reading atau writing yang artinya membaca atau menulis, dan yang terakhir adalah kinestetik yang artinya keterampilan anggota tubuh. Yang pertama kita akan membahas visual. Siswa dengan gaya belajar ini menyukai kegiatan belajar secara demonstrasi dan siswa dapat belajar melalui deskripsi. Siswa dengan tipe ini mudah terganggu atau berubah fokus oleh gerakan dan tindakan seperti kebisingan. Siswa dengan tipe visual juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep kepada orang lain melalui gambar, kaya dengan imajinasi, dan cenderung kreatif dan imajinatif. Yang kedua, auditory. Siswa dengan tipe ini belajar sesuatu dengan cara mendengarkan. Para siswa ini memberi perhatian lebih pada kata-kata yang disampaikan oleh guru atau pengajar. Tipe ini dapat mengingat informasi melalui membaca keras atau berbicara saat membaca, terutama ketika mempelajari sesuatu yang baru. Tipe auditory memiliki kemampuan yang kuat dalam mengingat nama ataupun fakta. Yang ketiga, reading atau writing. Siswa dengan kecenderungan membaca dan menulis lebih menyukai kata atau teks cetak secara metode untuk mendapatkan informasi. Siswa dengan tipe ini disebut juga dengan istilah siswa pencatat. Mereka belajar lebih baik melalui catatan yang diambil dan kegiatan belajar secara langsung atau melalui bahan bacaan pendukung. 4. Kinestetik. Gaya belajar dengan tipe kinestetik adalah gaya belajar yang dianggap kombinasi dan berbagai fungsi indera. Siswa dengan tipe ini menggunakan pengalaman untuk mempelajari suatu informasi yang baru serta langsung mempraktikannya. Suka bergerak dan aktif,
cepat dalam mempelajari keterampilan fisik, gemar berpikir sambil bergerak, tampil baik di bidang atletik tertentu dan lebih cenderung menggunakan gerakan sebagai bantuan mengingat berbagai kasus. Materi berikutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 10 hal faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ialah kecerdasan anak. Mempengaruhi terhadap cepat dan lambatnya penerimaan informasi serta terpecahkan atau tidaknya suatu permasalahan. Yang kedua, kesiapan atau kematangan, yang artinya perkembangan di mana individu ataupun organ-organ sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kompetensi guru. Guru yang memiliki kompeten dalam bidangnya dan menguasai dengan baik bahan yang akan diajarkan. Yang keempat, masyarakat. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam tingkah laku manusia dan berbagai macam latar belakang pendidikan. Yang kelima, bakat anak. Setiap orang memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu. Yang keenam, kemauan belajar. Kemauan belajar yang tinggi disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. Yang ketujuh, ada minat. Menaruh minat besar terhadap pelajaran akan memusatkan perhatian lebih banyak daripada siswa lainnya. Yang kedelapan, model penyajian materi. Menyenangkan, tidak membosankan, menarik dan mudah dimengerti oleh para siswa. Yang kesembilan, pribadi dan sikap guru. Sebagai contoh yang baik dan sikap tingkah laku dan perbuatan. Yang terakhir, yang ke-10 ialah suasana pengajaran. Suasana pengajaran yang tenang menumbuhkan suasana yang aktif di antara siswa. Materi selanjutnya yaitu tentang cara belajar yang baik. Menurut Rudolf Pittner, cara belajar yang baik yaitu yang pertama, membaca dengan metode keseluruhan kepada bagian. Yang kedua, metode keseluruhan lawan bagian. Yang ketiga, metode campuran antara keseluruhan dan bagian. Yang keempat, ada metode resitasi. Yang kelima, memperhatikan jangka waktu belajar. Kemudian, yang keenam, pembagian waktu belajar yang harus diperhatikan. Kemudian, yang ketujuh, membatasi kelupaan. Yang ke-8, menghafal atau nama lainnya cramming. Yang ke-9 ada kecepatan belajar dalam hubungannya dengan ingatan. Yang ke-10 menghindari retroactive inhibition. Kemudian kita lanjut ke submateri tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada teori deskriptif dan preskriptif. Brunner mengemukakan bahwa teori belajar adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Kemudian teori yang kedua ada teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada yang ketiga ada teori kognitivistik. Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan terhadap lingkungan. Yang keempat ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik memahami proses belajar, pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Yang kelima ada teori humanistik. Bagi penganut teori humanistik, teori belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Ya, kali ini saya akan membacakan tentang reformasi pendidikan. Menurut Sutrisno, bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 berdampak langsung pada bangsa kita.
bukan saja pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan. Reformasi itu sebagai momentum untuk melakukan pembaruan sistem perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Diawali UUD 1945 oleh DPR MPR tahun 2002, terutama pasal 31 yang mengamanatkan pada negara atau pemerintah untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Setelah Indonesia mengalami reformasi tersebut, kemudian kita memasuki era baru, yaitu era setelah tumbangnya Orde Baru, yaitu Orde Reformasi. Orde Reformasi dapat difahami sebagai orde keterbukaan dan mengemukakan pendapat. Orde keterbukaan ini bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan pers dan politik saja, akan tetapi juga untuk dunia pendidikan. Maka memasuki milenium ketiga ini, dunia pendidikan dihadapkan kepada berbagai permasalahan pelik yang apabila tidak diatasi secara cepat, tidak mustahil pendidikan di Indonesia akan ditinggal oleh zaman. Menurut hemat saya, langkah preventif dalam menyikapi tantangan ini, maka sangat diperlukan kesadaran akan tampilnya dunia pendidikan guna memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru di era global ini adalah hal yang logis, bahkan suatu keharusan. Hal ini dapat dimengerti mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu peranata yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan bangsa ke arah lebih baik. Perlu disadari dan diwaspadai bersama bahwa kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan bangsa adalah merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Atas dasar itu, maka masa depan bangsa kita sangat membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang kreatif, inovatif, dinamis, terbuka, bermelar baik, mandiri dan percaya diri, menghargai waktu, mampu berkomunikasi dan memanfaatkan peluang serta menjadikan orang atau bangsa lain sebagai mitra. Menurut hemat penulis, langkah-langkah real sebagai upaya mewujudkan kualitas pendidikan di negeri ini, maka reformasi di bidang pendidikan harus dimulai dari 1. Perencanaan dan evaluasi pendidikan. 2. Pengelolaan kurikulum. 3. Proses belajar mengajar. 4. Pendidikan, pelatihan dan tenaga kerja. 5. Pendidikan berkelanjutan. 6. Manajemen pendidikan. 7. Desentralisasi pendidikan. 8. Pendidikan dasar. 9. Pendidikan tinggi. 10. Tenaga kependidikan. Dan 11. Pembiayaan pendidikan. Implikasi bagi perguruan tinggi di Indonesia. Pada saat ini, metode pembelajaran yang ada di Indonesia tidaklah sama dengan yang dulu, sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memutar balik otak untuk bisa menjalankan sistem pembelajaran yang sama seperti dulu dan sekaligus dapat meredam penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, semenjak diadakannya metode pembelajaran tersebut, beberapa mahasiswa dan siswi dari tingkat SD, SMP, dan SMA mengaku sering mengalami beberapa kendala, seperti tidak tersedianya kuota internet, jaringan di daerah mereka yang tidak kuat, hingga mengalami stres dikarenakan banyak diberikan tugas oleh guru-guru mereka. Tidak hanya itu, pada perguruan tinggi pun terjadi hal yang serupa. Ada beberapa mahasiswa ataupun mahasiswa yang tidak mendapatkan kuota internet dari Kemendikbud hingga lambatnya jaringan di daerah mereka. Banyak sekali dampak akibat diberlakukannya metode pembelajaran daring, yaitu 1. Kurangnya kuota internet untuk mahasiswa ataupun mahasiswi di Indonesia. 2. Kurang atau tidak kuatnya jaringan di beberapa tempat di Indonesia. 3. Terbatasnya waktu dalam pembelajaran daring. 4. Beberapa mahasiswa ataupun mahasiswa yang merasa tertekan dikarenakan kurangnya interaksi ataupun diberikan tugas yang terlalu banyak. 5. Masih banyak mahasiswa atau mahasiswi Indonesia yang belum tentu memiliki fasilitas seperti laptop ataupun smartphone untuk menunjang pendidikan mereka. Dari dampak-dampak di atas, kita bisa mengetahui bahwa metode pembelajaran daring masih kurang efektif untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Namun, di balik itu semua ada pun juga dampak positifnya, seperti ketidakhadiran dosen secara fisik dalam pembelajaran membuat komunikasi antara dosen dan mahasiswa terbatas. Penjelasan dosen melalui kelas-kelas virtual dianggap tidak cukup, sehingga mahasiswa berinisiatif mencari dan menggunakan referensi lain untuk menunjang pemahaman mereka mengenai materi yang dikuliahkan. Pembelajaran daring secara asinkron yang dilakukan oleh dosen mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam belajar. Keinginan untuk memahami bahan ajar yang dibagikan oleh dosen melalui aplikasi pembelajaran atau aplikasi pesan instan membuat mahasiswa secara aktif membaca, berdiskusi dengan teman sebaya, atau bertanya langsung kepada dosen. Sekian video pembelajaran dari kami, kelompok 1. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penyampaian informasi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
dan dapat meningkatkan serta memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I've been counting